Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Putri Talani kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi kelompok untuk memenuhi UTS evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi dan tujuan evaluasi pendidikan. Fungsi dari evaluasi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi sumatif, yaitu berfungsi untuk memberikan umpan balik atau feedback bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi formatif, yaitu berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu fungsi rasional, yaitu berfungsi sebagai dasar untuk membuat perencanaan kegiatan pembelajaran berikutnya. Yang keempat yaitu fungsi seleksi. Evaluasi berfungsi untuk menyeleksi siswa ke tahap berikutnya, misalnya menentukan kenaikan kelas. Yang kelima yaitu fungsi diagnostik. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui kelemahan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan penyebabnya. Yang keenam yaitu fungsi sebagai pengukur keberhasilan. Yang ketujuh yaitu fungsi penempatan. Hasil evaluasi nantinya dijadikan acuan oleh guru untuk menentukan siswa yang berhak menjadi juara kelas. Adapun menurut Anas Sugino, tujuan evaluasi pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum. Yang pertama yaitu tujuan umum. Dalam hal tujuan umum ini dijelaskan bahwa tujuan evaluasi pendidikan adalah bertujuan untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan kurikuler, serta bertujuan untuk mengukur nilai, tingkat efektifan mengajar dan metode yang telah diterapkan oleh pendidik dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Sedangkan untuk tujuan khususnya pula, menurut Anas Sugino menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik dalam menempuh program pendidikan atau mengumpulkan sikap untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi, serta bertujuan untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakkeberhasilan proses pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dalam penilaian. Prinsip-prinsip dalam penilaian yang disampaikan oleh Purwanto diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian hendaknya didasarkan atas pengukuran yang komprehensif. Yang kedua, penilaian hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu penilaian yang digunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar. Dan yang keempat yaitu penilaian harus bersifat komparabel. Yang kelima yaitu penilaian hendaknya diperhatikan adanya dua macam entitas penilaian, yaitu penilaian yang norm reference dan yang kriterion. Yang keenam yaitu harus dibedakan antar penskoran atau scoring dan penilaian fungsi penilaian dalam pembelajaran. Anfil menjelaskan bahwa fungsi penilaian hasil belajar menyeluruh yaitu yang pertama, secara psikologis dapat membantu peserta didik untuk menentukan sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, secara sosiologis untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu terjun ke masyarakat. Yang ketiga yaitu didaktis
atau metodis untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing. Dan yang keempat yaitu administratif untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pemerintah, sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu sasaran dan objek penilaian. Aspek kepribadian, aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor. Yang pertama yaitu sasaran dan objek penilaian secara aspek kognitif. Salah satu objek atau sasaran evaluasi hasil belajar adalah aspek atau ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah mencakup kegiatan mental atau otak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016. Penilaian ranah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau 2016. Menurut Benjamin S. Bloom dan lain-lain, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termaksud dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termaksud di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menyintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Yang kedua yaitu sasaran dan objek penilaian secara aspek afektif. Menurut Arifin, terdapat dua hal yang berhubungan dengan penilaian afektif yang dinilai. Yang pertama yaitu kompetensi afektif yang ingin dicapai dalam pembelajaran meliputi tingkat pemberian respons, asperisasi, penilaian, dan internalisasi. Kedua, sikap dan minat peserta didik terhadap pelajaran dan proses pembelajaran. Yang keempat yaitu tes standar dan tes buatan guru. Pengertian tes standar adalah suatu tes di mana semua siswa menjawab pertanyaan yang sama dari sebagian besar pertanyaan, dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batasan waktu yang sama pula. Tes standar dilaksanakan secara seragam, diusahakan dalam kondisi yang seragam, baik itu diberikan kepada siswa dalam pelaksanaan perseorangan maupun siswa sebagai anggota dari suatu kelompok. Yang kedua yaitu pengertian tes buatan guru. Tes buatan guru yaitu tes yang disusun oleh seorang pendidik yang belum memiliki keahlian profesional dalam penyusunan tes, atau mereka yang memiliki keahlian tetapi tidak sempat menyusun secara baik, menguji cobakan, melakukan analisis sehingga validitas dan reliabilitas belum dapat dipertanggungjawabkan. Tes buatan guru ini biasa disebut juga dengan tes non-standar, yang artinya disusun oleh seorang guru tanpa bantuan tim ahli. Dan yang terakhir yaitu tes penyusunan tes hasil belajar. Yang pertama yaitu fungsi untuk kelas. Adapun fungsi tes untuk kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengadakan diagnosis terhadap kesulitan belajar siswa. Yang kedua, mengetahui celah antara bakat dengan pencapaian. Yang ketiga, menaikkan tingkat prestasi. Yang keempat, mengelompokkan siswa dalam kelas pada waktu metode kelompok. Yang kelima yaitu merencanakan kegiatan proses belajar mengajar untuk siswa dalam perseorangan. Yang pertama yaitu menentukan siswa yang memerlukan bimbingan khusus, menentukan tingkat kecapaian untuk setiap anak. Yang kedua yaitu untuk bimbingan. Adapun tes untuk kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan arah pembicaraan dengan orang tua tentang anak-anak. Yang kedua
yaitu membantu siswa dalam pembentukan pilihan. Yang ketiga yaitu membantu siswa mencapai untuk pendidikan dan jurusan. Yang keempat, memberi kesempatan kepada pembimbing guru dan orang tua memahami kesulitan anak. Itulah penyampaian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.